Baik, kita lanjutkan. Saat ini saya berada di persemaian BKPH Madura Timur bersama rekan saya Pak Mandor Persemaian, Pak Trisno, ya Pak. Kita lanjutkan dengan mengidentifikasi bahan B3 yang digunakan di sekitar hutan. Tadi sudah kita kumpulkan dari beberapa peta dan ada yang beberapa digunakan di sekitar persemaian atau di persemaian sendiri. Ada beberapa yang di peta digunakan oleh Pesangem, yaitu jenis herbisida kontak. Kemudian kita masukkan hasil identifikasi di tolisit untuk nanti kita identifikasi seperti apa B3 yang digunakan. Yang pertama seperti herbisida kontak dengan merek dagang Noxon. Bahan aktifnya yaitu paraquat dichlorida, wujudnya cair. Tujuan penggunaannya untuk mengendalikan gulma di pertanian. Cara penggunaannya spray atau disemprotkan. Targetnya rumput liar, daun lebar maupun daun kecil. Kemudian waktu penggunaannya pagi atau sore hari. Kemudian penggunanya adalah petani atau pesanggem di sekitar hutan. Cara penanganan bekas wadah B3 nanti kita kumpulkan dan kita simpan di tempat pengumpulan sementara. Untuk status B3 dengan bahan aktif paraquat dichlorida, ini ada dua versi karena di konvensi Rotterdam ini seharusnya sudah dilarang, namun di peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2007 ini masih penggunaan terbatas. Oke, yang lainnya yang kita dapatkan juga ada herbisida sistemik merek dagang Bablas ya, dengan bahan aktif isopropil amina glifosat. Ini hampir sama, yaitu mengendalikan gulma, bentuk cairan dengan semprotan. Kemudian status B3-nya ini masih diperbolehkan. Selanjutnya yang lainnya ada sama herbisida merek dagang Lindomin, bahan aktifnya dimetilamina. Ini mengendalikan gulma juga dengan cara disemprot atau spray, dan status B3-nya juga diperbolehkan. Selanjutnya ada Sidapos. Sidapos ini dipakai pesanggem juga untuk herbisida. Juga kadang dipakai untuk sekitar persemaian untuk mengendalikan gulma di sekitar jalan atau persemaian. Jadi ini bahan aktifnya IPA glifosat, statusnya juga masih diperbolehkan. Selanjutnya ada juga insektisida yang kita temukan, yaitu insektisida kontak, racun kontak dan lambung dengan merek dagang Dursban. Merek dagang Dursban dengan bahan aktif clerpirofos. Ini bentuknya cairan, tujuannya untuk mengendalikan hama dengan cara spray atau semprot. Targetnya hama kutu daun, penggerek batang. Kemudian di aplikasinya pagi atau sore, penggunanya petani atau pesanggem. Kemudian status B3-nya masih diperbolehkan. Ini insektisida. Kemudian di persemaian juga ada menggunakan pupuk cair. Ini bekas wadahnya, pupuk cair merek dagangnya Kristalon. Ini bahan aktifnya NPK, yaitu nitrogen fosfat kalium ya. Bentuknya cairan, tujuan penggunaannya penyubur bibit tanaman. Aplikasinya dengan cara disemprotkan, targetnya yaitu bibit tanaman persemaian. Kemudian pengguna mandor atau pekerja persemaian, cara penanganannya bekas tempatnya ini dikumpulkan sementara di TPS B3 untuk selanjutnya dilakukan pengolahan. Kemudian status B3-nya diperbolehkan. Selanjutnya ada insektisida yang biasa digunakan di persemaian, yaitu dengan merek dagang Furadan. Furadan ini bahan aktifnya karbofuran.
bentuknya berupa butiran ya, butiran. Aplikasinya ditabur di media tanam biasanya, tujuannya untuk mengendalikan hama di persemaian. Targetnya yaitu hama serangga dan penggerek akar ya biasanya. Kemudian aplikasinya pagi atau sore. Kemudian ini penggunanya mandor atau pekerja persemaian, dan status bahan aktifnya B3-nya ini masih diperbolehkan. Selanjutnya ada satu lagi herbisida sistemik yang bentuk tepung atau bubuk dengan nama dagang Metsulindo Plus dengan bahan aktif natrium metil metsulfuron dan etil klorimuron, dengan aplikasinya dengan dicampur air dan disemprotkan. Ini hampir sama tujuannya untuk mengendalikan gulma. Kemudian status B3-nya diperbolehkan. Itu identifikasi yang kita dapatkan hari ini. Ada 9 jenis B3 yang ditemukan di persemaian maupun di sekitar kawasan hutan. Kemudian bekas tempat B3 yang kita kumpulkan kita tempatkan di wadah agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya kita kumpulkan di tempat pengumpulan sementara B3 yang ada di persemaian, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan pengolahan khusus B3. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.